Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 78 ya. 78. Hah? Oh iya 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injil. Katakanlah, wahai ahli kitab, lastum ala syai'in. Kamu itu tidaklah berdiri di atas apapun. Maksudnya, kamu nggak bisa mengklaim sebagai pengikut Nabi Musa. Yang Nasrani nggak bisa mengklaim dirinya sebagai pengikut ajaran Nabi Isa. Lastum. Artinya sampai kamu benar-benar tuhafizu, menjaga, merawat ajaran, menjaga apa? Dalaili risalatir Rasul, menjaga, memelihara dalil-dalil kerasulan Rasul dan penguat bukti kenabiannya alama fihima yang ada di dalam Taurat dan jadi bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad itu sudah disebutkan dalam Taurat dan tegas ada perintah bagi yang mengimani Taurat untuk mengimani Nabi Muhammad. Begitupun di Injil sudah ada perintah itu. Fa inna iqamatahuma, karena dengan cara menegakkan Taurat dan Injil itu innama takunu bidzalika, itu bisa terjadi dengan cara itu, maksudnya dengan menegakkan, menjaga perintah-perintah Allah yang ada di dalam Taurat. Jangan cuma ngaku doang kayak kita nih, ngaku berpedoman sama Quran, tapi jalan hidup kita kadang nggak sesuai sama Quran. Kan orang Islam kalau ditanya apa pedoman hidupmu, Quran. Emang udah sesuai hidup kita sama Quran? Ada sih, ada sesuai, ada. Tapi masih banyak yang belum sesuai. Nah, kalau mereka ini perkara yang sangat penting sekali. Bukan lagi bicara tentang dosa, tapi bicara keimanan dan kekufuran. Karena dengan mengingkari perintah mengimani Nabi Muhammad yang ada di dalam Taurat, itu membatalkan iman mereka kepada Taurat. Dengan tidak menepati perintah Allah untuk mengimani Nabi Muhammad yang ada di dalam Injil, maka bagi orang Nasrani sebenarnya mereka sama saja tidak beriman dengan Injil. Sebetulnya mereka mengingkari karena perintahnya tegas di situ. Wa amma mura'atu ahkamihima al-mansukhati, adapun menjaga hukum-hukumnya yang sudah dihapus, falaisat min iqamatihima fi syai'in, maka tidak ada masalah dalam urusan menegakkan hukum yang sudah dinasah itu. Mereka nggak ikuti nggak apa-apa. Tapi yang hukumnya tidak dinasah, dinasah itu hukum dihapus ya. Direvisi kalau bahasa sekarang, diganti dengan hukum baru. Kalau yang udah dihapus nggak ada masalah kalau tidak diikuti. Tapi perintah yang tidak dihapus wajib ditegakkan. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan sampai kalian mau menjalani, menegakkan hukum yang Allah turunkan kepada kalian dari Tuhanmu. Yang dimaksud sini adalah Al-Quran. Hai hatta tara'u ma fil Quran bil imani bihi, sampai kalian benar-benar menyadari, memahami, menjaga keimanan atas keimanan yang ada di dalam Quran itu. Tara'u ala
ma fil Quran bil iman. Jadi memperhatikan betul apa yang ada dalam Al-Quran, yaitu mengimani Quran. Fa inna iqamatal jami' la tahsulu bi ghairi dzalika. Karena menegakkan kesemuanya itu tidak terjadi kecuali dengan selain itu. La tahsulu bi ghairi dzalika, tidak terjadi dengan cara apapun selain menegakkan Al-Quran. Mengaku berkitab dengan Taurat, mengaku berkitab dengan Injil, tapi kemudian tidak mengikuti Quran, sama saja mereka tidak mengikuti Taurat dan Injil. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra. Sungguh telah menambahkan kepada kebanyakan orang-orang yang ada di antara mereka ma unzila ilaika mir rabbika, menambahkan apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Itu semuanya itu justru dengan turunnya Quran semakin menambah tughyanan, akan semakin bertambahnya tamadian fil juhud, jadi melanggar aturan. Wa kufran ay thabatan alal kufri, mantap di atas kekafiran. Jadi penegas, semakin tegas akhirnya. Jadi Quran itu ada bahasanya begini di ayat lain. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'ul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Itu senada dengan ayat ini, cuman beda redaksi. Wa la yazidul zalimin wa la yazidul kafirina illa khasara. Tidak menambahkan untuk orang kafir kecuali kerugian mereka dengan Quran. Dengan Taurat mereka tidak menurutin perintahnya, itu untuk beriman dengan Nabi Muhammad dan Quran. Injil mereka tidak terima perintahnya untuk mengimani Nabi Muhammad dan Quran. Kemudian Qurannya turun, nabinya ada, mereka tidak beriman. Berarti kan semua itu semakin menambah kekafiran atau keingkaran mereka. Maka Allah katakan lastum ala syai'. Gitu. Nah, ketika Allah sudah katakan begitu terhadap mereka yang selama ini mempertahankan imannya kepada nabi-nabi mereka yang terdahulu, dan itu sebatas pengakuan, maka Allah katakan di sini fala ta'sa 'alal qaumil kafirin, maka kamu jangan apa sih itu? Jangan putus asa dalam menghadapi orang kafir. Ay fala tata'assab 'alaihim. Jangan kamu bersedih gitu atas mereka, bisababi ziyadati tughyanihim, disebabkan semakin bertambahnya penyimpangan mereka, wa kufrihim, dan kekufuran mereka. Wala bisababi nuzulil la'ni wal adzab alaihim, dan juga jangan tata asab alaihim, jangan berputus asa atas mereka dengan sebab turunnya laknat dan azab atas mereka. Di awal sudah ditegaskan, memang orang kalau jiwanya udah inkar, innal ladina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'min. Nah, ini ayat krusial ini. Ayat kita baca sekarang ini. Agak krusial, ini dalil bagi orang-orang liberal yang menyatakan bahwa yang masuk surga itu bukan cuman orang Islam, ya. Penganut agama lain juga bisa dapat surga katanya. Ini orang liberal, ya. Salah memaknainya. Nah, di sini kita baca innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang yang Yahudi, wan wassabiun, dan kaum sabiin, wan nasara, orang Nasrani, man amana billah wal yaumil akhir,
siapapun di antara mereka, baik Yahudi, Sabi'in, Nasrani, kemudian mereka beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan mengimani hari akhir, wa amila salihah, dan mau melakukan amal, maka fala khaufun alaihim walahum, mereka selamat, kata Allah begitu. Mereka selamat. Kita lihat tafsirnya. Innal ladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, imanan haqqan bi Musa, dengan keimanan yang benar dengan Nabi Musa, wa bi jumlatil anbiya, dan beriman dengan seluruh nabi, wal kutubi, dan semua kitab yang diturunkan, wa matu ala dalika, lalu mereka mati dalam kondisi seperti itu, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada takut bagi mereka dan tidak ada duka cita atas mereka. Maksudnya mereka selamat. Kalau imannya haqqan, memiliki iman yang benar. Ini berlaku dari zaman Nabi Musa gitu. Tapi nanti ketika Nabi Muhammad turun, maka kitab yang lampau hukumnya sudah dihapus, Injil sudah dihapus, dan Nabi Muhammad ajarannya, syariatnya menghapus syariat yang ada sebelumnya. Jadi yang berlaku adalah syariat Nabi Muhammad. Jadi mereka mesti mengimani Nabi Muhammad. Hanya kalau mereka benar-benar beriman kepada Nabi Musa, pasti mereka akan mengimani Nabi Muhammad. Gitu. Walladina hadu, dan orang-orang Yahudi, aidakhulu fil yahudiyah, yang masuk di dalam menisbahkan dirinya dengan keyahudiannya, wasabiun, dan orang-orang sabiin, hum qaumun minan nasara. Sabiin itu adalah sekelompok orang dari kalangan penganut Nasrani, wahum alyanu qaulan minan nasara. Mereka ini dari sisi ucapan lebih lembut dibandingkan orang Nasrani. Kemudian wan nasara, dan orang-orang Nasrani, mereka itu kata Allah, man amana min haula'is salasati, siapapun yang beriman dari tiga kelompok itu, beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa amila salihan, dan beramal saleh, ay khalisan, amal saleh maksudnya beramal dengan ikhlas, fima bainahu wa bain rabbih, pada perkara yang ada antara dia dengan Tuhannya. Kita sholat, itu urusan kita dengan Allah, jangan dibawa-bawa ke urusan dunia atau kepada manusia, itu kan urusannya ya. Jangan dibagus-bagusin sembahyang cuman karena pengen di alam orang, umpama dia sembahyang sendiri loh, kayak burung sawalit lagi cebok gitu. Dan berarti itu ada araan, itu ada yang diarahkan gitu. Jadi amalnya amal soleh gitu, fima bainahu wa bain rabbih. Kemudian watabal yahudiyyu minal yahudiyah, dan bertobat orang-orang Yahudi itu dari keyahudiannya, wasabi'i minas sabi'ah, dan kaum sabi'in berhenti dari kesobiannya itu, wan nasara min nasraniyah, dan orang Nasrani kembali atau bertobat dari kenasraniannya, maka fala khaufun alaihim, tidak akan ada hal yang perlu dikhawatirkan atas mereka, tidak ada kekhawatiran bagi mereka, walahum yahzanun, dan tidak mereka berduka cita. Itu setelah lahum alaihim, tafsirnya apa itu? Idza dzabahal mautu, gitu ya. Ya, maksudnya sih enggak takut mereka menghadapi kematian, gitu maksudnya. Walahum yahzanun idza utbiqatin nar, apabila telah ditutup neraka. Jadi nggak ada duka cita lagi gitu. Mati nggak ada duka cita, nggak ada rasa kan bahagia dalam Islam kan itu, bahagia dalam perspektif Quran itu adalah la khaufun alaihim walahum gitu. Orang yang hidupnya nggak ada khawatir, nggak ada takut ya.
Ente masih punya kekhawatiran sama takut nggak? Ya belum bahagia namanya. Kalau udah bahagia itu udah nggak ada lagi kekhawatiran pagi, apalagi kekhawatiran urusan besok makan apa, itu nggak kelas itu, gitu. Nanti bagaimana itu masih, kalau masih khawatir ntar gua mati anak gua bagaimana gitu kan. Padahal kan Tuhannya satu gitu kan. Kita masih khawatir seolah kita berpuasa. Ya, kalau kita mati mah, kita hidup mah kita bisa ngurus anak. Padahal bapaknya hidup, anaknya belum tentu beres. Gitu. Nah, itu kalimatnya begitu tuh. Jadi syaratnya siapapun golongannya, gitu. Mau dia udah belangkotan Nasrani ke, Yahudi ke, Sobiin ke. Nah, Sobiin ini kan sangat eksklusif ini kelompok. Dia tuh keyakinannya tuh turun temurun. Sekarang itu mereka menempati wilayah pesisir pinggiran sungai yang melintas di wilayah Iran itu. Ya. Di situ komunitasnya komunitas terbatas. Ente walaupun umpama gitu demen sama mereka, lalu mau ikrar masuk agama mereka, nggak diterima. Kayak orang Yahudi, ente mengaku-ngaku Yahudi nggak dianggap, nggak kelas. Itu. Nah, mereka ini lebih eksklusif lagi, lebih tertutup. Kalau bukan keturunan sanadnya, memang keturunan Sobi, nggak bisa. Mereka itu. Ini zaman modern ini masih ada mereka itu. Mereka menempati di pinggir-pinggir sungai. Apakah di Efrat atau di Tigris itu ya? Kan ada dua sungai di sana itu. Ada Efrat dan ada Tigris. Nah, nanti itu ada di belakang sungai. Makanya ada kelompok disebut dengan masyarakat yang waro an-nahar, negeri al-bilad waro an-nahar, negeri-negeri yang disebut dengan di belakang sungai. Sebutannya itu tuh. Nah, negeri-negeri itu disebut dengan yang ada tantannya itu. Iya, Uzbekistan, Kazakhstan, Azerbaijan. Pokoknya yang ada tantannya itu. Nah, itu namanya kalau ente baca kitab ketemu waro an-nahr, al-bilad waro an-nahr. Itu maksudnya negeri yang di belakangnya ada tannya, Tajikistan, Uzbekistan gitu. Kalau nggak tahu ntar ente baca kitab waro an-nahr, negeri yang di belakang sungai. Udah pokoknya itu infonya ada tantannya itu. Azerbaijan termasuk Azerbaijan nanti kita ketemu nanti dikit lagi kita akan ketemu nanti di ketika pembahasan tentang dinasti Sasanid. Itu. Ini berhubung bukan pencinta buku sih ya. Baca sejarah, prasejarah sampai sejarah modern. Di Persia itu udah jaya dari dulu, jadi sebelum masa modern, mereka dari sebelum Masehi. Beda. Ya, orang Persia itu punya peradaban sendiri. Sasanid. Nah, ini dipretelin nahunya nih. Yeah. Di situ kalimat walladzina hadu jadi mubtada katanya. Walladzina hadu mubtadaun. Jadi innalladzina amanu itu masih pending dulu tuh. Nanti ketemu khobarnya nanti dibuang tuh pada kalimat fala khaufun alaihim walahum zanun. Kemudian alladzina hadu mubtada nanti dengan khobarnya itu atopnya namanya atop jumlah. Itu. Saya singkat aja biar paham dulu. Jadi kalau dipretelin alladzina hadu, alladzina itu isim mausul ya. Fi mahalli raf'in mubtada. Fal wawu li'atfil jumal aw isina. Wawunya waw atofnya atof jumlah atau untuk istinab mulai kalimat baru maksudnya. Wa qauluhu wasabiun atfun ala hadzal mubtada.
kalimat sobiun itu diatofkan kepada mubtada gitu. Karena mahalnya rofa isi mausul, maka sobiun dia juga rofa karena maktuf alaihnya rofa. Makanya ada yang baca wasobiin. Nah, kalau baca wasobiin, waladina hadunya itu diatofkan kepada innalladina amanu. Jadi innas sobiin jadinya. Jadi wasobiun atfun ala hadal mubtada kaqaulihi wan nasoro. Begitupun an nasoro wa qaulu fala khaufun alaihim ila akhiri khobarun an hadhil mubtada its-tsalatsah. Jumlah kalimat fala khaufun alaihim walahum yahzanun itu fi mahalli raf'in. Jadi khobar dari mubtada. Jadi alladzina hadu mubtada, kemudian sobiun diatofkan kepada mubtada, an-nasara diatofkan juga kepada alladzina hadu, maka jumlah fala khaufun la linafil jinsi fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi itu khobar dari 3 mubtada. Wa qaluhu man amana, lalu man amananya jadi apa di situ? Man amananya jadi badalu ba'din min hadhihi salasati. Jadi man aman itu menjadi badal ba'd minal kul dari 3 entitas itu. Fahuwa mukhassisun. Dia menjadi pentaksis. Nah itu kalau nggak ngertinya, nggak ngaji nahunya nanti susah. Jadi orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrono, orang Nasoro, orang Sobiin, pokoknya penting beriman sama Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu dia beribadah, sorga, gitu. Ya kan parah itu. Padahal kalimat man amana billah wal yaumil akhir itu posisinya menjadi taksis. Taksis itu artinya kalimat yang umum dibatasi pemahamannya pada makna ini. Jadi maksudnya gini, orang beriman dijamin selamat. Begitupun orang Yahudi, orang Sobiin, orang Nasrani yang mereka beriman. Gitu taksisnya. Jadi enggak ujuk-ujuk semua orang Nasrani, orang Yahudi asal percaya sama Allah dan hari akhir masuk surga. Enggak. Ada taksisnya. Enggak semuanya mereka, enggak semua orang Yahudi, enggak semua orang Nasrani masuk neraka, enggak. Begitupun enggak semua orang Nasrani, Yahudi maupun Sobiin asal mereka masuk selamat, enggak. Ada taksisnya, yaitu yang gitu ya. Orang Yahudi, orang Sobiin, orang Nasrani yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kemudian mereka beramal soleh, selamat. Enggak ujug-ujug asal semuanya. Karena kalimat man di situ menjadi badal ba'd minal kul, namanya badal itu kan ada badal kul minal kul, ada badal ba'd minal kul, ada badal istimal. Ada lagi badal golat tuh kalau pembicaraan. Jadi ini dikatakan fahuwa mukhassisun. Syekh Nawawi ini cerdik betul gitu menjelaskan sini fahuwa mukhassis. Jadi ini ketentuan pokoknya itu ya, yang membatasi pemahaman. Jadi begini maksudnya, dengan kalimat ini penegasan dengan ada mukhassisnya, pentaksisnya itu, maka tidak semua orang Yahudi, Sobiin dan Nasrani selamat, tidak. Yang selamat itu yang mana? Yahudi, Sobiin, Nasrani yang mereka bersedia beriman kepada Allah, bersedia beriman kepada Nabi Muhammad, karena nggak sah iman kepada Allah tanpa beriman dengan Nabi. Nah, itu kalimat nggak bisa berdiri la ilaha illallah, harus diikuti dengan Muhammadur Rasulullah. Jadi setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, maka makna iman kepada Allah itu sah kalau orang yang mengimani Allah, iman juga dengan Nabi Muhammad. Begitu. Karena mereka adalah umatnya Nabi Muhammad. Pernah saya jelasin di sini kan, umat Nabi Muhammad itu terbagi 2. Ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Umat dakwah adalah seluruh manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul sampai hari kiamat.
Itu namanya ummatud dakwah, umat yang tersasar dengan dakwah Nabi Muhammad. Nah, yang beriman namanya ummatul ijabah. Ini kita nih, mudah-mudahan termasuk nih. Ya, mengijabah dakwah Nabi. Jadi orang-orang Yahudi sekarang dia ngaku ataupun tidak, gitu. Orang Nasrani ngaku ataupun tidak dengan Nabi Muhammad, mereka itu mau nggak mau ya nggak ada berlaku bagi mereka Nabi Isa. Ajarannya nggak berlaku bagi mereka ajaran Nabi Musa. Yang berlaku adalah ajaran Nabi Muhammad, karena Muhammad Nabi terakhir, musaddiqan lima ma'ahum. Gitu. Paham? Fal ikhbaru anil yahudi wa man ba'dahum bima dzukira bisyartil iman bima dzukira. Maka informasi tentang Yahudi dan orang-orang yang sesudah mereka, di sini maksud sesudah mereka itu orang Sobiin dan orang Nas. Informasi tentang orang Yahudi, Sobiin dan Nasrani bima dzukira, dengan yang disebut itu bahwa para khaufun alaihim walahum yahzanun, bahwa mereka akan selamat, itu bisyartil imani bima dzukira, dengan syarat mereka beriman dengan apa yang disebutkan itu, mengimani Allah wal yaumil akhir wa amila sholihah. Kemudian waqaluhu innal ladina khobaru inna mahdzub, dan firman Allah innal ladina insabiuna wan nasara man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun alaihim. Jadi dilalah pada khobar struktur yang kedua. Struktur yang pertama khobarnya ditunjukkan oleh khobar yang struktur yang kedua. Nah, dalla alaihi al khobarus salatah. Terus. Itu paham nggak udah? Jadi nanti kalau buat ngebantah, bukan ngebantah, ini bawa keyakinan kita. Kalau ada yang mengkampanyekan, yang penting mah beriman katanya, yang penting mah, tidak bisa. Setelah Nabi Muhammad itu tidak dianggap sah iman kepada siapapun kalau tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu nasikh lima qablahu. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila. Sungguh telah kami ambil perjanjian kepada Bani Israel. Wa arsalna ilaihim rusulan, dan telah kami utus kepada mereka beberapa rasul. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum. Manakala datang kepada mereka seorang rasul yang tidak mereka sukai, fariqon kadzabu, ada sekelompok yang mendustakan mereka, wa fariqon yaqtulun, ada lagi sekelompok mereka yang mereka bunuh. Nah, Yahudi ini imannya tuh selera, jadi beragama ngikutin selera. Disesatnya Yahudi itu agama udah kayak empuk ya, makanan kayak kuliner yang disuka dia makan, jangan suka jangan makan. Makanya yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Mereka mengimani sebagian rasul, mengingkari rasul yang lain. Padahal prinsip iman itu la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Enggak boleh kita beda-bedakan keimanan kita kepada rasul. Semua rasul wajib kita imani. Makanya kita orang Islam, nabi kita Nabi Muhammad. Ya Nabi Isa juga nabi kita, jangan bilang bukan nabi kita. Kita mesti percaya Nabi Isa itu nabi kita. Nabi Musa juga nabi kita, karena kita wajib mengimani rasul. Gitu. Kata Allah, ini menjadi penegas. Jangankan kepada Nabi Muhammad mereka nggak mau beriman. Kepada Nabi dari kelompoknya sendiri, kalau dia nggak suka, jangan iman. Itu tuh Yahudi itu. Ini menjadi penegas cerita, informasi dari Allah buat kita. Gitu. Walaqad akhadna mitsaqa bani Israil.
sungguh telah kami ambil perjanjian kepada Bani Israel. Billahi, ya, mereka udah bersumpah dengan nama Allah. Laqad akhadna mitsaqahum bit tauhid. Perjanjian mereka itu apa? Untuk mereka mentauhidkan Allah. Wasairil ahkam al maktubah alaihim fit Taurat, dan mentaati seluruh hukum yang termaktub di dalam kitab Taurat. Itu sampai warfa'na fawqakumut tur. Itu sampai diangkat gunung Tur Sinai itu di atas kepala mereka. Ya. Kalau mereka nggak mau beriman, khudzu ma atainakum biquwwah. Kalau mereka nggak mau, itu gunung langsung ditibanin. Baru mereka iya dah, baru iya dah, gitu. Perjanjiannya begitu. Nah ini kita ngaji tipis-tipis tafsir begini kan, waktu ente baca Quran kan ingat-ingat juga tuh. Iya. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fi la'allakum tattaqun tsumma tawallaitum min ba'di dzalika. Kemudian kalian berpaling setelah itu. Sampai gunung ditaruh di atas pala. Mau iman enggak? Kalau enggak iman, ditublok nih. Ya dah gitu. Wa arsalna ilaihim rusulan, dan telah kami utus kepada mereka beberapa rasul. Zawi ida adadin katsirin liyuqarriruhum ala muraati haqaiqil mitsaq. Dengan jumlah yang banyak untuk menetapkan mereka, memantapkan mereka, menjaga hak-hak atau kewajiban mereka memenuhi perjanjian Allah. Jadi setiap rasul ganti satu, datang lagi rasul yang lain untuk menjaga mereka menjalankan hukum Allah. Tapi nyatanya apa? Kullama ja'ahum rasulun, manakala datang kepada mereka seorang rasul, bima la tahwa anfusuhum, ya, dengan membawa ajaran yang tidak sesuai dengan diri mereka, kemauan mereka. Ai kullama ja'ahum rasulun min ulaika rusul, tatkala datang kepada mereka seorang rasul di antara rasul-rasul tersebut, bima la tuhibbu anfusuhum, yang tidak disukai oleh hati mereka, al-munhamikah, yang memang begitu agresifnya terhadap keingkaran, gitu, sangat bernafsu untuk tidak beriman, al-munhamika fil ghai, maksudnya yang benar-benar kemaruk dengan kesesatan, udah benar-benar yang kagak melempeng sekali, ya kedalon udah. Al-munhamika fil ghai minas syara'i, ya, menyimpang dari syariat. Wa masyakit taklif, dan beratnya beban perintah. Apa itu? Asauhu, mereka menentangnya, wa aduhu, dan memusuhinya. Itu sebatas mereka nggak suka, mereka dustai, maka fariqon kadzabu, sekelompok fariqon minar rusul kadzabuhu, ada beberapa rasul yang mereka dustai, ka Isa wa Musa wa Muhammad sallallahu alaihim, seperti Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Wa fariqon minhum yaqtulun, dan ada beberapa rasul lain yang mereka bunuh, ka Zakaria wa Yahya alaihimassalam, seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam. Mereka bunuh itu. Kan ceritanya Nabi Zakaria sampai ngumpet di batang pohon, lalu pohonnya digergaji. Nabi dipotong, kamu lihat. Apa enggak bandel tuh Nabi? Iya, bapaknya Nabi Yahya, Nabi Zakaria, anaknya Nabi Yahya dibunuh sama Yahudi. Wa qasudu aidan qatla Isa, dan mereka juga sudah berniat untuk membunuh Nabi. Wa in kana Allahumma wa in kana Allah manahum an muradihim. Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun akhirnya Allah mencegah mereka dari tujuan mereka membunuh Nabi Isa. Wa hum yazumun annahum qataluhu. Jadi wa in kana manahum wa hum yazumun, meskipunnya Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi mereka membunuh Nabi Isa, mereka itu meyakini annahum qataluhu, mereka sudah berhasil membunuh Nabi Isa.
Ini kerennya tafsir begini, lihat. Fazikrut takdzib bilafzil madi, penyebutan takdzib pendustaan itu dengan menggunakan fi'il madi. Tadi kan fariqan kadzabu. Kadzabu itu kan fi'il madi. Kadzaba, kadzaba, kadzabu. Mereka mendustai, hum kadzabu. Fi'il madi. Itu kata Syekh Nawawi isyaratan fadzikrut takdzib bilafzil madi isyaratun ila muamalatihim ma'a Musa alaihi salam. Itu menunjuk kepada interaksi mereka dengan Nabi Musa. Fa innahum, karena mereka kadzabuhu fi kulli maqamin. Mereka mendustai Nabi Musa pada setiap makom. Wa tamarradu ala awamirihi, dan menentang perintah-perintah Nabi Musa. Nabi Musa kan enggak selama dipatuhi orang-orang Yahudi itu. Diajak lari aja, lagi dikejar-kejar ketemu laut, dibalikin Nabi Musa. Tuh gara-gara lu kita dikejar-kejar, akhirnya sampai di sini. Buat begini gimana kita? Ujungnya kita bakal mati juga, ini mah urusan. Disalahin lagi Nabi Musa. Padahal dia mau diselamatin sama Nabi Musa. Akhirnya Allah turunkan perintah Nabi Musa belah laut. Terbelah laut, suruh nyebrang mereka. Udah nyebrang, soalnya disalahin lagi. Ini kemana kita? Makan apa kita? Kirim sama Allah man nawas, catering langsung. Di catering dari langit, makan di situ. Dia bilang bosan kita makan ginian mulu. Dah. Iya. Gitu. Pengen minta yang tumbuh dari bumi. Memasak dewek. Kalau masak dewek ya sono masuk ke negeri itu. Ban sono ada penguasa zalim. Kalau masuk belum tentu bisa selamat. Kita harus perang dulu, kata dia. Lu dah Musa berangkat dulu sama Tuhan lu, ntar udah menang bilangin gua gitu. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Ente aja Musa berangkat dulu sama Tuhan sono. Perangi dia, ntar kalau udah aman. Kami nunggu di sini, ntar kalau udah aman baru kami masuk. Aduh, benar-benar. Ngelihat ada orang lagi nyembah patung, bilang sama Nabi Musa, ij'al lana aliha kama lahum aliha. Musa, kita suruh nyembah Allah, nggak kelihatan. Dengan bikinin Tuhan dah tuh kayak mereka tuh. Mereka ada ini, orang lagi nyembah batu, minta dibikinin Tuhan. Oh, Yahudi itu memang nentangnya itu fi kulli maqamin, ya, dalam setiap keadaan mereka tentang Nabi Musa. Li'annahu qadin qada min dzalika zaman adwarun katsirun. Karena itu sudah lewat dari zaman tersebut adwarun katsirah, masa yang panjang. Jaraknya udah jauh, maka digunakan fi'il ma yang mereka dustai itu Nabi Musa itu jauh sudah masanya, maka Allah menggunakan kadzabu. Sementara wa fariqan yaqtulun di sini menggunakan fi'il mudhari'. Wa dzalikal qatlu bilabdil mudhari', pembunuhannya dengan menggunakan fi'il mudhari'. Itu isyaratun ila muamalatihim ma'a Zakaria wa Yahya. Itu menunjuk pada interaksi Bani Israel kepada Nabi Zakaria dan Nabi Yahya wa Isa alaihi wassalam. Likauni dzalikat zaman qariban, karena zamannya antara zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu jaraknya nggak jauh. Likauni dzalikat zaman qariban fakanal kal hadir, maka itu sama seperti diibaratkan seperti masa yang sekarang. Fakana qariban, fakana kal hadir, wa muhafazatan wa qariban, likauni dzalika zaman qariban, fakana kal hadir, fakana dzalika zaman muhafazatan lil fasilah. Masih dijaga jarak dekatnya itu seolah-olah hanya selang waktu dikit saja. Kalau buat ente nggak penting lah, yang penting pokoknya bahasanya informasi dari Allah. Yahudi itu lagunya kayak begitu. Yes. Wahasibu alla takuna fitnatun. Mereka mengira bahwa tidak akan ada yang namanya bencana bagi mereka. Aizanna banu Israel alla yujida bala'an, alla yujada bala'un wa adabun biqatlil anbiya wa takdzibihim.
Mereka mengira nggak ada resikonya gitu, nggak ada apa namanya itu akibatnya. Menyangka oleh Bani Israel bahwa tidak akan ada bala, mereka akan tidak didapati bala dan azab dengan sebab membunuh para nabi dan mendustai para nabi. Persangkaan mereka itu normal aja dan mereka merasa benar. Li'annahum kanu ya'taqiduna anna kulla rasulin ja'ahum bisyai'in akhar ghairu syar'im yajibu alaihim taqdibuhu wa qatluhu. Gitu. Ribetnya itu. Karena mereka itu meyakini bahwa setiap rasul yang datang kepada mereka dengan membawa syariat yang lain selain syariat yang sudah mereka pegang, itu yajibu alaihim takdzibuhu, wajib untuk didustai, wa qatluhu, dan wajib dibunuh. Li'annahum i'taqadu anna an-naskha mumtana'un ala syar'i Musa. Karena mereka meyakini bahwa yang namanya revisi hukum itu tercegah atas syariat Nabi Musa. Pokoknya ujungnya balikinnya ke Nabi Musa lagi. Ada nabi yang untuk menjaga mereka untuk merawat syariat itu, ya, untuk menjalani syariat, dan karena zaman itu berubah, ada syariat hukum-hukum yang ada yang dirubah, maka bilang itu nabinya sudah nggak apa-apa didustai karena berbeda dengan ajaran Nabi Musa. Ini kalau ngeliat begini, ada yang mirip-mirip kelompok kayak ini nih. Pokoknya yang nggak sesuai. Memahami sesuatu yang kata dia sudah bid'ah gitu. Itu wajib didustai. Yang benar pokoknya yang ikut yang asli. Makanya mereka nyebutnya kelompok sunnah, paling sunnah. Jadi pemahaman baru itu kata dia udah salah sudah pokoknya. Padahal bukan baru, hanya pemahamannya mesti dipahami lebih jauh. Ya cuman memang susah sih kalau kita udah bahas begini nih. Emang asal muasalnya juga diurut-urut menjadi juga. Nah begitu, jadi mereka menganggap membunuh para nabi itu nggak salah. Karena sudah dianggap berbeda dengan ajaran asalnya itu Nabi Musa. Wa kanu ya'taqiduna, dan mereka meyakini anna nubuwat aslafihim, bahwa kenabian orang-orang terdahulu di antara mereka tadfa'u anhumul iqaba, akan menghalangi mereka, akan menghalangi azab dari mereka, alladzi yastahiqunahu, yang mesti mereka dapatkan, bisa babidzalikal qatli, dengan sebab pembunuhan yang mereka lakukan itu, wat takdzib, dan pendustaan. Jadi dengan ya pokoknya kalau kita pegang teguh keyakinan kita ini, membunuh nabi itu sah katanya, boleh, enggak ada hukumannya. Itu keyakinan mereka. Maka kata Allah, fa'amu wasammu, maka kemudian mereka itu amu anil huda, buta dari petunjuk, nggak bisa memahami petunjuk, wasammu anil haq, dan mereka tuli dari kebenaran. Fakhalafu ahkamat taurati, lalu mereka bertindak menyalahi hukum Taurat. Faqatalu Sya'ya'a, mereka akhirnya membunuh Nabi Sya'ya. Wahasibu Armia alaihissalam, mereka sampai memenjarakan Nabi Armia, ya. Yang sangkaan mereka bahwa mereka tidak akan mendapatkan hukuman, itu terjadi akhirnya hukuman itu. Fasallatullahu alaihim bukhtun nasar, Allah kemudian menguasakan atas mereka atau memberikan kekuasaan atas mereka raja yang disebut dengan Bukhtun Nasar. Siapa Bukhtun Nasar? Amilul Luhrasab ala Babil, Babilonia. Dia ini amil itu kalau bahasa kitanya apa ya? Bukan amil mandi nomor mayat, bukan. Gitu. Pekerja, orang yang menjadi tugas, yang menjadi delegasi atau orang yang diberikan kekuasaan, ya. Delegasi. Enggak, penguasa semacam gubernur begitu. Dari Roh Rosab. Nah, Roh Rosab ini tadi yang saya sebut itu. Roh Rosab itu salah satu penguasa Babilonia, ya. Dari dinasti Sasanid itu.
Jadi kan peradaban, ada peradaban Mesir kuno, ada peradaban Babilonia, ada peradaban Mesopotamia. Yang paling tua katanya peradaban Atlantis. Ini lagi digede-gedein nama kita. Atlantis itu di mana? Katanya Indonesia. Pusatnya itu ada di Gunung Padang. Di sana ditemukan berbagai macam bukti-bukti sejarah. Tahu Gunung Padang? Ya nggak tahu juga, susah. Cianjur, jauh banget Garut. Udah sesuhan ya? Gunung Padang ya? Udah naik. Akhirnya pas taula ala Baitul Maqdis, Bukhtanasor ini menguasai Baitul Maqdis. Faqatala min ahli arba'ina alfan mimman yaqra'ut Taurah. Bukhtanasor itu membunuh penduduk Baitul Maqdis sebanyak 40.000 dari kalangan orang-orang yang membaca Taurat. Itu akibat mereka membunuh para wadahaba bil baqiya ila ardihi, dan sisanya dibawa ke negerinya. Fabaqau hunaka dahran tawilan, lalu mereka tinggal di sana untuk masa yang cukup lama, ala aqsadzulli, dalam keadaan sehina-hinanya manusia, ila an ahdatsu taubatan sahihah, sampai pada akhirnya mereka melakukan pertaubatan, menyadari kesalahan nenek moyang mereka yang telah pernah membunuh dan mendustai para nabi. Summa taballahu alaihim, kemudian Allah memberikan pertobatan kepada mereka. Hina tabu, saat mereka bertobat. Fawajjahallahu malikan aziman min muluki Faris. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka seorang penguasa besar dari penguasa Persia ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis, liyu'ammirahu, untuk membangun kembali, wa naja baqaya Bani Israel, dan menyelamatkan peninggalan-peninggalan Bani Israel, min asri Bukhtanasar, dari tawanan Bukhtanasar, wa raddihim ila watanihim, dan kemudian mengembalikan Yahudi-Yahudi itu ke negeri mereka, wa taraja'a man tafarraqa minhum fil aknaf, dan kembali dari kelompok yang berselisih di antara mereka itu, ya, kembali ke tempat perlindungan. Fa'ammarhu salasina sanah, kemudian Allah berikan kepada mereka kepadanya umur yang panjang, umur penguasa saya selama salasina sanah, selama 30 tahun penguasa tadi itu. Fakasuru wa kanu ka ahsani makanu alaih, lalu mereka menjadi banyak, Bani Israil itu menjadi banyak lagi, wa kanu ka ahsani makanu alaih, dan mereka menjadi orang-orang yang terbaik, jadi baik gitu setelah itu. Wakila, dan ada yang bilang lamma warasa Buhmun al-Malik min jadihi alqallahu ta'ala fi qalbi syafaqatan alaihim. Ada yang bilang tatkala Allah mewariskan Buhmun, Malik dari Persia tadi, mewarisi kerajaan dari kakeknya, Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam hatinya itu rasa kasih sayang, belas kasihan kepada orang-orang Bani Israel. Faraddahum ila Syam, lalu mereka dikembalikan ke wilayah Syam. Wa mallaka alaihim Daniel alaihi salam, dan kemudian Allah mengangkat penguasa atas mereka, yaitu Nabi Daniel. Fastaulu ala man kana fiha, lalu mereka berkuasa min atba'i Bukhtanasar ala makana fiha, orang-orang yang masih ada dari pengikutnya Bukhtanasar. Faqamat fihimul anbiya'u, maka kemudian muncullah di tengah mereka para nabi. Faraja'u ila ahsani ma kanu alaihi minal hal, lalu mereka kembali kepada keadaan yang terbaik dari kondisi sebelumnya.
Nah setelah itu balik lagi, geblek lagi. Summa'amu wasomu kathirun minhu. Kemudian kembali lagi mereka menjadi buta dari kebenaran, ya, budeg dari buta dari hidayah, budeg dari kebenaran. Fa'adu ilal fasad. Kembali lagi mereka berbuat kerusakan. Wajatara'u ala qatli Zakaria, dan mereka kemudian berani membunuh Nabi Zakaria wa Yahya. Wa qasadu qatla Isa, dan mereka kemudian berniat membunuh Nabi Isa. Fa ba'atallahu alaihimul furus, lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus kepada mereka, mengirim kepada mereka orang Persia. Faghazahum maliku Babil min muluki Taif ismuhu Khaidarud. Lalu orang-orang Persia memerangi mereka. Faghazahum malik, mereka diperangi oleh raja Babilonia min muluki Taif, namanya Khaidarud. Fa fa'ala bihim ma fa'ala. Dia melakukan ya pembersihan atau pembasmian secara menyeluruh. Qila dakhala sahibul jais madbaha qarabinihim fawajada fihi daman yagli. Ada yang mengatakan, riwayat menyebutkan dakhala sahibul jais, ya, panglima perang datang menemui mereka, memasuki tempat madbaha qarabinihim, tempat kurban mereka. Lalu dia mendapati darah yang mendidih. Fasalahum, lalu mereka tanya, ini darah kenapa mendidih begini? Faqalu, mereka katakan, ini damu kurbanin lam yuqbal minna. Ini darah pengorbanan yang tidak diterima dari kami. Padahal itu darah Nabi itu. Faqala ma saddaquni. Lalu dia berkata, ma saddaquni, mereka tidak berlaku jujur kepadaku. Maka faqatala alaihi ulufan minhu. Dia raja tadi itu membunuh pasukan, kepala pasukan tadi membunuh mereka sebanyak beberapa ribu orang. Sumaqala, lalu kemudian dia berkata lagi, illam tusaddiquni, jika kalian tidak mau jujur kepadaku, ma taraktu minkum ahadan, aku tidak akan tinggalkan seorang pun di antara kalian, aku habiskan semuanya. Faqalu, lalu mereka bilang, innahu damu Yahya alaihissalam, ini darah yang mendidih adalah darahnya Nabi Yahya. Faqala bimithli hadza yantaqimullahu ta'ala minkum. Lalu si kepala pasukan tadi mengatakan, seperti inilah Allah membalas kepada kalian. Sumaqala, kemudian pasukan itu mengatakan, ya Yahya qad alima rabbi wa rabbuka ma asaba qaumuka min ajlika ya Yahya, wahai Yahya, qad alima rabbi wa rabbuka ma asaba qaumuka. Wahai Yahya, Tuhanku dan Tuhanmu mengetahui apa yang menimpa kaummu min ajlika. Fahda biidnillahi ta'ala, maka tenanglah dengan izin Allah ta'ala, qabla alla yabqa ahadan minhum, sebelum tidak tersisa seorang pun di antara mereka. Fahada'a, lalu kemudian darah yang mendidih itu kemudian menjadi tenang, artinya tidak lagi bergolak. Wallahu basirum bima ya'malun, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apapun yang mereka perbuat. Aywa indaqqa, sekalipun kecil, sekalipun halus kebaikan itu, Allah Maha melihat. Fayujazihim bihi wifqa a'malihi, maka Allah akan balas kepada mereka sesuai dengan amal-amal mereka. Itu makna wallahu basirum bima ya'malun. Sekecil apapun amal kebaikan pasti Allah balas. Ya kejahatan juga sama. Jadi memang sejarah orang-orang Yahudi ini benar-benar kalau kita membacanya secara utuh gitu ya, gergetan Pak. Sampai sekarang. Nah, terus kita nanti akan disebutkan lagi dengan akidah sesat mereka ini pada ayat berikutnya. Sadaqallahul adzim.
Jadi ada laqad kafaroni, ada dua di sini. Laqad kafarol ladina qalu innallaha wal masihun Maryam. Nanti di ayat berikutnya adalah laqad kafarol ladina qalu innallaha thalithu salasah. Ya. Ini kalau kita lihat malah kan ini orang Israel ini kan tahu Allah ya, tapi yang merangi ini kan malah Israel dan lain yang Nabi dan iya, Allah jadikan orang jahat biasanya juga dihadapkan sama yang jahat-jahat juga, gitu. Ini tadi ada paham terakhir ini baik Tuhan dan Tuhan kami. Iya, tahu ma'asobah kaumuka atau ma'asobah kaumaka, apa yang menimpa kaummu. Apa yang maksudnya, apa yang dilakukan oleh kaum Allah tuh tahu. Tuhanku, Tuhanmu. Ya, dia meyakini agamanya. Seorang panglima itu ya tadi. Jadi boleh jadi penguasa pada saat itu dari kalangan orang Persia itu enggak, mungkin saat itu penguasanya penguasa yang iman juga dengan Nabi yang diturunkan di kalangan mereka. Kan Nabi itu tidak terbatas hanya yang 25 gitu. Minhum man qasasnahum alaikum minhum man lam naksushum. Kayak kalau kita baca sejarah sebelum Masehi itu ada penguasa besar Alexander. Ya, Alexander. Apakah yang dimaksud dengan The Great Alexander atau bukan? Itu ada Alexander penakluk negeri. Itu juga disebut. Itu kalau di bukunya Michael Hart itu dari 100 tokoh berpengaruh di dunia itu kan ada The Great, Alexander the Great. Itu punya ajaran cakep banget ajarannya. Dia pernah bilang begini, nanti kalau saya mati, jangan ada yang mengiring jenazah saya, kecuali para dokter-dokter ahli dari seluruh negeri. Dan saat dibawa ke pekuburan, semua harta benda saya tolong dihamparkan mengikuti keranda saya. Jadi kerandanya nih, nanti hartanya tuh emasnya kepingan tuh ya, itu disebar di jalan. Kemudian biarkan tangan saya dikeluarkan dari peti. Tangan menjuntai, dikeluarin dari peti. Ketika ditanya alasannya kenapa begitu, jawaban dia, kenapa yang mengiring para dokter-dokter, tabib-tabib dari seluruh negeri yang ahli-ahli untuk membuktikan kepada semua manusia bahwa siapapun yang namanya tabib tidak bisa mencegah kematian. Ini keren. Yang kedua, harta-hartaku semua ditaburkan mengikuti jalannya. Artinya orang mati nggak bawa harta. Gitu. Orang mati itu hartanya ditinggal di dunia. Nah, kemudian tangan harus keluar, itu artinya orang mati nggak punya apa-apa. Kan keren itu. Itu The Great Alexander.